Aku tidak akan pernah membiarkan Gandari menikah dengan pria yang sudah buta sejak lahir. Tidak akan pernah. Di manakah dia, Dewa? Jawablah aku. Bagaimana bisa kau biarkan seorang wanita harus menderita karena kehilangan anaknya? Air mataku akan menenggelamkan seluruh semesta ini. Teman, seperti yang diketahui semua orang, bahwa dalam kisah Mahabharata, paman dari pihak ibu Kurawa Gandari yakni Sangkuni dikenal karena kecerdasannya yang licik. Dia sangat ahli dalam hal penipuan, berbuat jahat, dan melakukan banyak hal untuk menghancurkan dinasti Kuru. Namun Sangkuni tidak sepenuhnya jahat. Inilah alasan utama Sangkuni memicu kehancuran para dinasti Kuru. Mari kita ulas dari sudut pandang Sangkuni. Baiklah, simak videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Sangkuni adalah putra dari Raja Subala dari Gandhara, dan dia memiliki adik bernama Gandari. Sangkuni memiliki kecerdasan yang sangat baik sejak lahir. Dipercaya sebelum menikahkan Gandari dengan Drestarastra, para pendeta telah menyarankan bahwa akan ada masalah dalam pernikahan pertama Gandari, dan akan terjadi kematian salah satu di pernikahan pertama Gandari. Mendengarkan hal ini, Raja Subala menjadi sangat khawatir. Ia kemudian meminta solusi dari sang pendeta. Pendeta kemudian menyarankan untuk menikahkan Gandari pertama kali dengan seekor kambing. Yang setelah itu, kambing tersebut kemudian dikorbankan untuk membebaskannya dari permasalahan pernikahan pertamanya. Oleh sebab itu, Gandari kemudian dinikahkan dengan Raja Drestarastra. Namun Drestarastra sebelumnya belum mengetahui bahwa Gandari sudah pernah dinikahkan dengan seekor kambing. Ketika Drestarastra mengetahui hal ini, dia menganggap Gandari sudah menjadi janda dan telah menikah dengan seorang janda. Hal ini membuat Maharaja Drestarastra menjadi murka. Raja Drestarastra menjadi sangat sedih. Dia menyalahkan ayahnya Gandari yakni Raja Subala, yang kemudian memenjarakan Raja Subala beserta seluruh keluarganya. Di penjara, mereka diberikan makanan terbatas, sehingga tidak semua keluarga mendapatkan makanan. Oleh sebab itu, semuanya sepakat untuk hanya memberikan makanan tersebut pada Sangkuni untuk tetap bertahan hidup. Sedangkan semua keluarganya mati kelaparan. Sangkuni melihat kematian satu persatu semua saudaranya di depan matanya sendiri. Dari sinilah timbul rasa kebencian dan balas dendam Sangkuni terhadap Hastinapura. Sebelum kematian Raja Subala meminta agar salah satu keturunannya tetap hidup, yakni Sangkuni. Raja Drestarastra pun memberikan toleransi dan mengabulkan permintaan dari Raja Subala. Setelah berjalan sekian lama, Sangkuni mendapatkan kepercayaan semua orang dan menjadi wali dari 100 Kurawa. Karena kepercayaannya pada Kurawa, Duryudana kemudian menjadikan Sangkuni sebagai menterinya saudara ipar Drestarastra. Dia merayu Drestarastra untuk berkonspirasi melawan saudara laki-lakinya yakni Maharaja Pandu dan menetapkan kendali Drestarastra atas tahtanya. Kemudian, lambat laun Sangkuni juga mempengaruhi keponakannya Duryudana di bawah pengaruh kelicikannya. Sangkunilah yang menghasut Duryudana melawan Yudhistira, dan dengan cara ini, fondasi perang Mahabharata diletakkan. Lambat laun Sangkuni terus berhasil dalam triknya, sehingga rasa hormatnya semakin meningkat. Tetapi kemudian setelah beberapa waktu, Gandari memahami tipuan kakaknya, dan dia mulai meminta putranya untuk menjauh dari pamannya. Namun beliau sendiri mahir berjudi dan bahkan pernah menjebak para Kurawa
dalam perangkat perjudian. Baiklah teman, berikut adalah beberapa rencana Sangkuni dalam pembalasan dendamnya. Nomor 1, berusaha membunuh Bima. Sebuah rencana dibuat untuk memberikan racun. Setelah itu, semua orang berkumpul untuk olahraga air di tempat Prinam Koti di tepi Sungai Gangga. Dan sesuai rencana Duryudana, racun diam-diam tercampur dalam makanan Bima. Kemudian ketika Bima mendapatkan makanannya, dia tidak sadarkan diri. Di sana dia pergi dan didorong turun dari tepi Sungai Gangga yang tinggi ke dalam air. Kemudian para Pandawa lainnya yang tidak mengetahuinya, setelah itu melihat Bima di dalam air. Namun di dalam Sungai Gangga, Bima mendapatkan kekuatan dari naga Basuki, bahwa tubuhnya tidak akan berpengaruh oleh racun apapun, dan menghidupkan kembali Bima serta memberikannya anugerah kekuatan ribuan gajah. Nomor 2, membakar Pandawa. Sesuai dengan rencana Sangkuni, kelima Pandawa dikirim ke Warnabrata, di mana dilakukan upaya untuk membunuh mereka semua dengan cara membakar hidup-hidup di istana. Hal tersebut dilakukan namun di saat-saat terakhir Mahatma Widura telah mengirimkan pesan rahasia kepada para Pandawa dan mengungkap tipu muslihat Sangkuni. Kemudian, kelima Pandawa tersebut menggali terowongan mereka dan menyeberangi Sungai Laksagangga dan pergi ke dalam hutan. Kemudian tersiar kabar bahwa para Pandawa tewas terbakar dalam kebakaran di Laksagriha. Namun setelah beberapa tahun, Widura membawa para Pandawa ke Hastinapura dan kerajaan Indraprastha diserahkan kepada mereka. Nomor 3, mengadakan permainan dadu. Ketika Yudhishthira mendapatkan Indraprastha, dia pertama kali melakukan Raja Suyayajna untuk perluasan kerajaannya. Karena Yajna ini, kerajaannya meluas dan kekuasaannya meningkat. Sangkuni kemudian membuat rencana baru dan mengadakan permainan judi. Tetapi, para Pandawa yang malang tidak mengetahui bahwa dadu Sangkuni hanya bergerak karena pengaruhnya. Di sanalah Drupadi telah dilucuti, yang merupakan masalah terbesar Perang Mahabharata. Setelah kalah dalam perjudian, Pandawa harus mengasingkan diri selama 13 tahun. Setelah itu, hidup mereka berubah total. Jadi teman, jika dilihat dari sudut pandang Sangkuni atas apa yang telah dialami oleh keluarganya, dia menciptakan balas dendam yang menghancurkan para dinasti Kuru. Bagaimanakah pendapat Anda tentang hal ini? Baiklah, silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.